Ngebet bahwa santai. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai untuk mengkaji sebuah kitab yaitu Syarah Al-Burdah. Nama kitab ini sendiri dinamai An-Nubdhah. An-Nubdhah fi Syarhi Qasidatil Burdah. Qasidah Burdah itu sendiri adalah karangan Al-Imam Al-Busiri. Karangan Al-Imam Al-Busiri. Adapun syarah nanti yang kita akan baca ini adalah syarah yang dibuat oleh salah satu ulama Azhar Mesir yang bernama Khalid. Namun sebelum kita mulai, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang Qasidatul Burdah Al-Imam Al-Busiri, kemudian kepada pengarang syarah Nubdhah, An-Nubdhah Syarahu Qasidatil Burdah punyanya Khalid Al-Azhari. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini nanti kita akan diberi kemudahan untuk memahami isinya, memahami Qasidatul Burdah, memahami penjelasan dari Syekh Khalid Al-Azhari itu sendiri. Ala hadhihi niyyah An-Nubdhah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, sebelum kita mulai ya, mungkin bisa dibuka anak-anak yang ada di sini ya, santri-santri yang sudah di sini. Coba kalian buka di halaman 5. Kita sedikit mengenal siapakah pengarang kitab Qasidatul Burdah ini. Beliau memang dikenal dengan Al-Imam Al-Busiri. Namun di kitab kalian di halaman 5 bisa kalian lihat nama beliau sebenarnya adalah Muhammad Ibnu Sa'id Ibnu Hammad. Muhammad Ibnu Sa'idin Ibni Hammad. Sekilas untuk nama Muhammad jelas nama beliau, nama Al-Imam Al-Busiri ini adalah Muhammad, kemudian ayahnya adalah Sa'id, kemudian kakeknya bernama Hammad. Kemudian setelah kakeknya di sini ada banyak beda pendapat. Jadi setelah kakeknya Muhammad Al-Busiri ini banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan buyutnya itu Muhsin, ada yang mengatakan buyutnya itu Abdullah, dan lain-lain. Yang jelas untuk Muhammad, nama beliau sendiri, kemudian ayahnya bernama Sa'id, kemudian kakeknya bernama Hammad. Muhammad bin Sa'id bin Hammad. Nah, kemudian beliau juga bernisbat As-Son Haji, sama dengan matan 23.
Marga nisbat beliau sendiri adalah As-Sonhaji, sama dengan kitab yang kita pelajari Matan Al-Ajrumiyah. Iya, Bro. As-Sonhaji juga kan di situ. Nah, sama. As-Sonhaji. Kemudian untuk julukan beliau Syarafuddin, kemudian alam kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah itu untuk nama beliau sendiri. Kemudian untuk kelahiran beliau dilahirkan di Dallas. Dallas itu ya sebuah desa yang terdapat di Bani Suef, ya di Mesir sana. Dallas. Beliau dilahirkan di tahun Situmi'ah wa Samaniyah 608 Hijriah. Berarti sudah lama sekali. Kalau kita sekarang sudah di tahun 1442, berarti sudah hampir berapa tahun yang lalu? 800 lebih ya. Ya kan? Beliau lahir di 608. Sekarang sudah 1442. Berarti kan perkiraan sudah hampir 800 tahun lebih. Beliau dilahirkan di 800 tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk wafat beliau sendiri itu banyak perbedaan pendapat. Nah, meskipun ya kelahiran beliau juga ada yang bilang di tahun 607, ada yang di tahun 608 seperti tadi di awal, ada yang bilang juga 610. Kemudian untuk wafatnya beliau ini juga banyak sekali versinya. Ada yang bilang beliau itu wafatnya di tahun 697, ada yang bilang di 694, ada yang bilang di tahun 696. Ini beda-beda pendapat ini ahli sejarahnya. Di ala kulli hal beliau dilahirkan di kurun ke-6. Kalau Imam Ghazali abad ke-5 ya. Imam Ghazali. Kalau beliau ini Imam Al-Busiri di abad ke-6 beliau hidupnya. Kalau kita ambil mudahnya, kalau 608 ke 697 itu berarti sekitar umurnya berapa? 608 ke 697. Hah? 89. Lumayan sepuh ya. 89. Nah, ini sedikit tentang biografi Al-Imam Al-Busiri, pengarang Qasidatul Burdah. Kemudian kita mulai masuk ke syarahnya. Dibuka di halaman 333. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memaknai kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Wa ma taufiqi ini kita tambahan langsung aja. Amma ba'du. Anapun ing dalam sause redaksine beda karo sing ngene. Amma ba'du anapun ing dalam sause bismillah. Hamdan. Kelawan muji temenan sapa ingsun lillahi marang Allah. Hamdan kelawan muji temenan sapa ingsun lillahi marang Allah. Mustahiqit tahmidi. Zat kang ngehaki dipuji. Wat takbiri lan diagungkan,
wa tahlili lan ditahlilkan ya maksudnya mengesakan Allah la ilaha illallah, wa tasbihi lan disucikan dari segala kekurangan, seperti kemarin kalian waktu belajar Safinatus Shalah ya, munazzahun an kulli naqsin. Allah itu adalah sebuah zat yang terhindar atau kita sucikan dari apapun kekurangan. Karena sama sekali Allah itu tidak memiliki kekurangan satupun. Karena kekurangan itu bukan sifat seorang Tuhan. Kalau ada Tuhan kok punya kekurangan, ya itu bukan Tuhan. Nah, yang namanya Tuhan itu harus memiliki kesempurnaan yang absolut, yang mutlak, gak bisa dikalahkan. Maka suatu ketika ceritanya Fir'aun itu ada di Syarah Sulamul Munajat itu. Fir'aun pernah ditantang sama istrinya yang Asiyah atau siapa itu namanya, yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah kelak di surga. Saat itu Fir'aun kan memang mengaku sebagai seorang Tuhan, mengaku sebagai seorang Tuhan. Kemudian si Aisyah sendiri, meskipun dia itu adalah istri dari Fir'aun, tapi dia nggak percaya kalau Fir'aun itu adalah Tuhan. Dan dia ingin membuktikan kepada warga Mesir saat itu bahwa yang namanya Fir'aun itu tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Nah, suatu ketika dia ingin membuktikan dengan caranya. Yang namanya Fir'aun itu ditantang untuk di malam hari untuk melakukan hubungan. Sopo sing kalah udo muter-muter alun-alun. Kamu mau coba? Belum tahu. Nah, ketika malam tiba, akhirnya tantangan itu dicoba. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada Aisyah. Allah memberikan pertolongan sebuah kayak kambing ya, kambing yang beliau jelma menjadi seorang perempuan yang wajahnya mirip Aisyah. Jadi saat itu yang namanya Fir'aun itu berhubungan beberapa kali sama hewan. Ya gak ono kalahe. Akhirnya Fir'aun kalah. Ngarep ora nepati janji wong Tuhan kok nolayani janji. Akhirnya dia ya terpaksa dia udah. Itu alon-alon akeh, warganya banyak yang tahu. Dan ternyata bagian dalamnya Fir'aun itu ternyata banyak yang namanya luka-luka, bekas-bekas luka, gudiken, borok. Ayo Tuhan kok mengkono. Wong kene wis ndelok gilani. Mosok Tuhan Tuhan kok ngene. Hanya setelah itu banyak sekali warga-warga Mesir yang saat itu melihat keburukan bentuk Fir'aun yang sesungguhnya secara fisik. Hanya mereka gak percaya kalau Tuhan itu, kalau Fir'aun itu Tuhan. Ya, karena mereka punya dalil yang sangat mendasar, yang sangat mudah. Gak mungkin yang namanya seorang Tuhan itu punya kekurangan apapun itu, baik dari segi fisik atau apapun. Iki lak mending aku glowing, putih, resik. Arya putih, resik. Senajan iki kene ana bekas-bekas garuk-garukane. Lo jajal coba cari di ya ketika membahas masalah nakes itu tadi. Wassalatu utai tambahi rahmat takdim wassalamu lan tambahi keselamatan ala sayyidina ikut tetep ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Sahibil wajhi kang duweni peraupan atau wajah muka al-malihi kang manis. Kemarin kita sudah pernah ketemu redaksi malih. Kita sekarang ketemu lagi al-malih. Mana nih? Manis. Jadi Nabi Muhammad itu ya wajahnya manis, Mas.
disawang yo nyenengno. Basam penyenyum. Tolaqatal wajh. Wajahnya gak tahu sing jenenge besemut gak pernah Kanjeng Nabi. Dadi nek didelok para sahabat yo nyenengno. Gawe ati berseri-seri. Nek ndelok kowe kan sepet. Wal lisani lan lisan. Lisan itu ya lidah ya. Al fasihi kang fasih. Nabi Muhammad itu punya lisan yang fasih. Meskipun beliau dikatakan sebagai ummi, orang yang nggak bisa baca. Karena Nabi nggak bisa baca. Maka ketika mendapatkan wahyu dari Jibril kan disuruh baca ma'ana biqori'in sampai 3 kali kan. Saya nggak bisa baca. Jadi saya nggak bisa baca. Dan justru ketidakmampuan Nabi Muhammad nggak bisa baca itu sebagai bukti kalau yang namanya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, bisa baca, tentunya beliau punya potensi bisa mengarang sebuah kitab. Memang kekurangannya Nabi Muhammad gak iso maca, gak iso nulis itu malah menjadi sebuah keistimewaan untuk membuktikan kalau sang jenenge wahyu Al-Qur'an itu bener-bener murni teko Allah Subhanahu wa taala. Nah nek kowe ra iso maca, ra iso nulis, ya kebangetan. Itu sebuah kekurangan. Tapi keummiannya Nabi Muhammad itu bukanlah sebuah kekurangan, justru itu adalah sebagai bukti keistimewaan Nabi Muhammad benar-benar dapat wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mbok Nabi Muhammad ora iso maca, ora iso nulis, berarti Nabi Muhammad gendeng, Pak. Utek nulis gendeng. Nek ora digawe ngono, nanti akan banyak sekali pihak-pihak yang enggak suka Nabi Muhammad akan menyerang dari sisi ini tadi. Oh, Muhammad iso nulis iso maca kok. Iku karangane dhewe. Dudu murni wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedemikian hebatnya lah Allah mereka atau membuat skenario wahyu Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Wal qadri lan pangkat ar-rajihi kang unggul. Nabi Muhammad itu punya pangkat yang begitu tinggi, mengungguli yang lain. Nggak ada yang bisa mengalahkan pangkatnya Kanjeng Nabi. Makhluk paling utama. Fayaqulu mongko nuli ngucap ala abdu sapa budak al fakiru kang fakir. Kang butuh ila maulahu marang pangerane al abd. Marang bendorone al abd al ghaniyi kang sugih. Khalidun rupane Khalid Ibnu Abdillah kang dadi anak lanange Abdillah. Jadi sing aran sarah iki namane Khalid ibn Abdillah. Kelewat nggih. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad ulil iqtibasi kang padha duweni iktibas. Iktibas iku kutipan. Nek kok sinau balaghah, iktibas itu adalah mengutip sebuah ayat ataupun hadis di dalam karangan tulisannya. Tapi kutipan itu tidak beliau tetapkan kalau itu Al-Qur'an. Sajake kaya ndek ngomong tapi cara ngomongnya persis kaya ayat Al-Qur'an, persis kaya hadis. Kadang kan kita kalau membuat karangan kan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kita mengutip tapi mengakui kalau itu ayat Al-Qur'an. Tapi kalau iktibas itu kita mengutip ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi ditaruh di tulisan kita, tapi seakan-akan itu buatan kita, bukan kita tidak mengatakan kalau itu ayat Al-Qur'an. Beda kalau dalam tulisan kita seperti yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu benar mengutip dan mengakui kalau itu ayat Al-Qur'an. Itu iktibas. Kemudian wat tadmini. Tadmin ini juga sebuah istilah kalau dalam balaghah. Tadmin itu menyusupkan atau menyisipkan sebuah syair kalau nggak salah, sebuah bait, sebuah nazam yang dimiliki oleh pihak lain, penyair yang lain,
ditaruh di dalam sebuah tulisannya. Tapi dengan cara ya menjelaskan kalau itu kutipan syair ini punyanya si A, sambil dijelaskan. Itu kalau tadmin. Kemudian wal halli wal akti. Kang duweni al hal iku ngudari, wal akti lan bundeli. Seperti yang biasanya sudah kita kenal lah istilah ahlul halli wal akti. Ya, biasanya istilah ahlul halli wal akti itu diistilahkan untuk tokoh-tokoh masyarakat atau penggede-penggede ya. Kalau saat itu mungkin para sahabat-sahabat yang besar. Kalau mungkin di kalangan para fuqaha ya para mujtahid itu ahlul halli wal aqdi. Kalau ada masalah mereka yang hal mencari solusi. Dan mereka nantinya akan meramu sebuah produk hukum al-aqd. Ya, intinya ahlul halli wal aqdi ini dulunya adalah sebuah istilah yang memang familiar didengar, ahlul halli wal aqdi. Meskipun nanti maknanya akan bisa berbeda dan tergantung sikonnya penggunaannya. Ana sing dimaknani ahlul ijtihad, ana sing dimaknani adalah para tokoh-tokoh besar di ulama-ulama saat itu. Wat talmih lan talmih kalau di dalam secara bahasa sih talmih itu memberi sindiran atau memberi isyarah. Tapi talmih di sini itu kalau di dalam balaghah talmih itu dalam karangan kamu membuat sebuah redaksi yang seakan-akan mengisyaratkan kepada sebuah kisah atau syair tertentu. Hanya mengisyaratkan pada sebuah kisah atau sebuah syair tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Engko nek kowe sinau balaghah engko ngerti. Nah, karena memang ini qasidah, ya, jadi di awal-awal sendiri beliau sudah kasih mukadimah yang ya sesuai dengan apa yang kita pelajari ini nanti. Bayakul mongko nuli ngucap al abdu sapa budak al fakiru kang fakir kang butuh ila maulahum marang bendarane al abd al ghaniyi kang semuge Khalidun rupane Khalid ibnu Abdillah kang dadi anak lanange Abdullah. Al Azhariyu kang bangsa Azhari. Karena beliau memang orang-orang Azhar, orang Mesir. Qad sa'alatni. Qad sa'alta. Teman-teman wis nyuwun sapa sira. Di Khalid bin Abdullah mengatakan kepada temannya ya, saudaranya, qad sa'alta, teman-teman wis njaluk sapa sira ni ing ingsun ayyuhal akhu. Ho sedulur. An-Najih. Najih mana kok An-Najih? Mosok sing lulus. Masa yang susah seketika kok gak pak? Ya pintar lah. An-Najihu kang duweni pendapat sing bener. An adoa ing yen to nyelehake ing yen to gawe sapa ingsun syarhan ing penjelasan. Latifan iku ana yae ya harus ya. Iki mbek tak bandingno karo naskah yang lain. Yang kene latifan. Latifan kang lembut, tipis. Ala burdatil madihi ing atase kitab Burdatul Madih. Kenapa kok isinya Burdatul Madih? Karena memang qasidah ini fokusnya itu memuji. Memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li syaihi kang tetep kedua syekh al imam kang dadi imam Syarafuddin kang dijuluki Syarafuddin Muhammadin rupane Muhammad. Tadi sudah kita singgung sedikit nama beliau Muhammad bin Said bin Hamad. Meskipun keturunan di atasnya lagi Mbah Buyute banyak perkhilafan, ada beda pendapat. Tapi untuk tiga orang ini mereka sepakat. Muhammad bin Said bin Hamad. Muhammadin rupane Muhammad al-Busiri kang bangsa Busiri. Makanya terkenal qasidah burdah itu punyanya siapa? Punyanya Imam Al-Busiri. Orang-orang sering menyebutnya seperti itu. Rahimah mugi-mugi rahmati hu ing Muhammad Al-Busiri. Allahu taala sapa Allah taala.
Mustamilan hale mengku. Syarahi dilati akan mencakup ala bayani lugatiha ing atase jelasake pira-pira bahasane Burdatul Madih wa i'rabi abyatiha lan i'rabe pira-pira bete Burdatul Madih wa idhahi ma'aniha lan penjelasane pira-pira maknane Burdatul Madih atamma taudhihin kelawan luweh sampurnane jelasake atau penjelasan. Jadi di kitab ini nanti isinya apa sudah beliau singgung, akan mencakup penjelasan dari segi bahasa, akan menjelaskan bagaimana kita akan mengi'rabi nadom-nadom yang beliau buat, bait-baitnya nanti i'rabnya seperti apa, apakah rafa, nasab, jar nanti akan dijelaskan beliau. Wa idhahi ma'aniha nanti akan dijelaskan maksud dari nadom yang beliau karang itu apa. Karena kadang kalau kita baca syair itu kalau sekilas gak paham maksudnya. Apa meneh wong Arab itu memang dari dulu pandai yang namanya bersyair. Makanya Nabi Muhammad itu dapat mukjizat berupa Al-Qur'an. Alasannya apa? Kok Nabi Muhammad kok cuma dapat mukjizat seperti Al-Qur'an tok loh? Cuma dibaca. Kok enggak koyok Nabi Musa untuk tongkat sebelah lautan, kok Nabi Ibrahim diobong ora kobong. Kenapa? Kenapa, Gus? Karena memang Allah itu sing jenenge mukjizat itu kan secara istilah adalah sesuatu yang mengalahkan. Ajaza yukjizu, gawe apes. Sehingga Allah menurunkan mukjizat kepada rasul-rasulnya itu disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Nah kalau Nabi Musa saat itu, Fir'aun itu punya yang namanya banyak sekali ahli sihir. Ya kan? Ceritanya kan gitu. Hebat Musa punya, hebat Fir'aun punya banyak ahli sihir. Nah saat itu kan untuk membuktikan kalau yang namanya Musa itu benar-benar nabi dan bisa mengalahkan hujahnya musuh-musuhnya, beliau juga dikasih mukjizat yang hampir sama dengan sihir, meskipun itu bukan sihir. Hari dikai tongkat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawaqqau 'alaiha wa ahuzu biha ala ghanami awaliya fiha ma'aribu ukhra. Musa, iku apa sing ning tangan-tanganmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Sing ning tangan-tanganmu ya apa? Dijawab qala hiya asaya, iku teken. Atawaqqau 'alaiha. Aku nek mlaku iku tak nggo sandaran, kena ora tiba. Wa husbiya ala ghanami, tak nggo angon wedhus. Tapi dengan tongkatnya itu beliau dikasih mukjizat. Ketika dikejar-kejar karo Firaun, akhirnya lewat Laut Merah buat jalan buat pengikutnya. Akhirnya dibelah Laut Merah itu. Ini sebelah tenan. Sembuh iku nek bayangno kaya iku wow tenan ya. Laut semono gedene dibelah. Apa? Dibelah mihab malah guys, teke One Piece saiki. Terus ketika ditantang ular, fa idza hiya hayyatun tas'a. Dikon nguncalke fa idza hiya hayyatun tas'a. Terus berubah menjadi ular hayya. Nah, Nabi Muhammad saat itu banyak sekali para penyair yang bersaing membuat syair yang begitu hebat. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an banyak surat fa'tu bi asri suwalim mithlihi, ono sing coba datangan kamu bi asri suwar 10 saja surat kaboten fa'tu bi suratin min mithlihi sak surat wae. Kaono sing iso. Kaono sing iso. Bahkan di sebuah ayat, lupa ayatnya itu, andaikan jin dan manusia itu semua berkumpul jadi satu, saling gotong royong untuk membuat Al-Qur'an, menyamai Al-Qur'an, gak akan mungkin bisa.
Makanya terus ana cerita alfil wa ma adraka mal fil. Muhammad tuh gawe iku. Aku iso gawe ngono. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Burine fil kabeh. Alfil wa ma adraka mal fil. Tapi kan ora ono isine gaweanmu. Lapo jelasno gajah. Nek kowe maca Quran kan bersajak ya. Satu ayat kok gurine nek mau nek selimo ro kabeh iku gurine. No sami anak alima, hakima, ghafurur rahima ngono kabeh. Maca surat-surat pendek kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Al-Qur'an itu ya justru mukjizat itu dari segi sastrane. Makanya wong niku ora iso ngrasakno nikmate mushaf Al-Qur'an yo nek ora arti sastrane. Jarene ngono. Karena mukjizat sing paling kuat itu dari sisi sastra Al-Qur'an. Wong saat itu untuk mengalahkan para sastrawan saat itu. Nek kowe ora iso balaghah, ora arti balaghah Al-Qur'an, rasanya kurang lengkap kamu untuk benar-benar merasakan betapa hebatnya sing jenenge. Jajal kowe selama ini, kowe kan hanya bisa baca, maca, nulis ngono tok. Ya sajake rasanya biasa, gak ono sing istimewa. Ada nek sing mengkaji itu ahli-ahli sastra, ampun-ampun pokoknya. Ampun-ampun karo sastra Al-Qur'an. Itu hebatnya. Dan itu bukti kalau itu murni teko pangeran. Wong Nabi Muhammad ora tau sino balaghah lah. Jelas Nabi Muhammad itu ummi. Tapi keummiannya adalah keistimewaan bukan Al-Qur'an. Fa ajabtu mongko nulingi jabai nuruti sapa ingsun ka ing sira. Sira dulur mau ya An-Naji. An-Naji. 5 marang perkara saal takam nyuwun sapa sira. Kemudian aku turuti permintaan kamu itu. Ala wifqi makhtartu. Ing atase nyocoki perkara ikhtartu kang milih sapa ingsun. Muktasiran hale wong kang ngringkes. Alal qauli ing atase pendapat as-sahihi kang bener. Beliau turuti permintaannya. Kemudian beliau hanya mencukupkan untuk membahas pendapat-pendapat yang valid, yang sahih. Kalau untuk yang khilaf-khilaf beliau enggak singgung. Qala ngendika, nazimu hadhil qasidati sapa pengarang nadome iki qasidah. Sabab nazmi. Nah, iki dadi mutada nih. Sababun nazmi utawi sebabe gawe nadom sapa ingsun. Iya ha ing hadhil qasidah. Iku annani sak temene ingsun. Asaba iku kok kudu di-upgrade ya. Pedot. Time limit. Kita mal. Nah, ono play deh. Asoba menimpa di ingsun. Khaltu falijin. Apa nyampurine lumpuh? Khaltu falijin apa nyampurine lumpuh? Ajaza kang apes kang ora mampu an ilajihi saking nambani falij lumpuh kullu mu'alijin sapa sekabehane wong kang iso nambani
id abtola krana wus batalake wus nglumpuhake apa falij nisfi ing separo awak ingsun wa tahayyara lan bingung sapa kullu mu'alijin fihi ing dalem falij wasfi ing nyifati ingsun falamma ayistu monggo ing dalem semangsane putus asa sapa ingsun min nafsi sangking awak dhewe ingsun min nafsi sangking awak ingsun wa qarabtu lan margi sapa ingsun hulula ramsi ing tumibane kuburan ingsun atau tumibane dipendem ingsun tadzakartu mongko eling sapa ingsun fi saatin ing dalem suwijine wektu saidatin kang bungah an asnaa ing yen tong gawe sapa ingsun an asnaa ing yen to gawe sapa ingsun qasidatan ing qasidah fi madhi khairil bariyati ing dalem muji luweh bagus-baguse makhluk ing dalem muji luweh bagus-baguse makhluk fasahha mongko bener al azmu apa tekad wan niyatulan niat posit al azmu apa sejo wan niyatulan niat wa syara'tu lan tumandang sapa ingsun fim tidahil mustafa ing dalem muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fim tidahil mustafa ing dalem muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih. Mustafa iku maknane yang dipilih. Wa rajautu lan arep-arep sapa ingsun. Wa rajautu lan arep-arep sapa ingsun. Warajau tulan arep-arep sapa ingsun bihi kelawan gawe qasidah al-bur'a ing waras wasyifa lan tegese waras fa'ana mongko nulungi ni ing ingsun Robi sapa pangeran ingsun wa yassara lan gampangake sapa pangeran ingsun ala talabi ing atase panyuwunan ingsun falamma khatamtu mongko ing dalem semangsane katam sapa ingsun rampung sapa ingsun ha ing gawe qasidah Ra'aitu mimpi sapa ingsun fi manami ing dalem turu ingsun Al Mustafa ing Nabi Muhammad. Ra'aitu weruh nggih, ra'aitu nggih saged weruh. Ra'aitu weruh sapa ingsun fi manami ing dalem turu ingsun, maksudnya ya mimpi Al Mustafa ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-Tihami kang bangsa Tihami. Tihami yo Mekah. Daerah Tihami iki Mekah maksudnya. Qad ata teman-teman wis teka ilaya marang ingsun. Qad ata teman-teman wis teka sapa Nabi Muhammad ilaya marang ingsun. Wa marra lan wis ngelakokake sapa Nabi Muhammad biyadihi kelawan tangane Nabi Muhammad al mubarakati kang den berkahi alaya ing atase ingsun. Fa'ufitu mongko diparingi waras sapa ingsun liwakti marang waktu ingsun wa utulan bali sapa ingsun lima marang perkara kana kang ana
apa ma minnati iku tetep saking sifat ingsun. Intaha wis rampung apa perkataane nazim bimaknahu kelawan maknane perkataane nazim. Nah, saiki dijelasno karo Syekh Khalid Al-Azhari. Sebabe gawe qasidatul burdah. Jadi sing jenenge Al-Imam Al-Busiri itu, kalau kemarin saya dengar ya, beliau itu asalnya memang penyair. Tapi penyair-penyair sing syair-syairnya dia buat untuk menyampaikan apa ya? Syair-syair beliau itu beliau buat untuk menyampaikan memuji perempuan. Pokoknya hal-hal sing negatif lah. Seneng-seneng gawe syair-syair sing muji-muji perempuan atau memuji-muji derajat, pangkat, raja. Sebelumnya beliau latar belakangnya demikian. Kemudian suatu ketika beliau kena penyakit lumpuh. Cara saiki ya stroke. Lumpuh tapi separuh. Ono wong. Lah, beliau tuh kena penyakit lumpuh separuh. Bahkan dia sudah berobat kemanapun, gak ono sing iso nambani. Ajaza an ilajihi kullu mu'alij. Gak ono sing iso nambani, satu pun tabib saat itu gak ada sing iso menyembuhkan penyakit beliau. Di separuh wis mati, sampai para tabib itu bingung. Diagnosa iki penyakit apa? Arep iki penyakit iki tahayyara fihi wasfi. Wis bingung arep disifati piye wong lara-lara piye itu. Enggak mampu mengobati lagi. Akhirnya karena dia sudah berusaha untuk ke tabib, banyak tabib yang beliau coba untuk berobat ke mereka dan tidak bisa ada yang menyembuhkan. Akhirnya dia sampai putus asa. Ayistu min nafsi. Saya sudah putus asa saat itu. Qarabtu hulula ramsi. Bahkan saya sudah merasa kalau ajal saya sudah semakin dekat. Saya sudah dekat dengan kuburan saya. Saya sudah hampir dikuburkan. Kroso nek dhewe wis piye wong jenenge lumpuh. Urip kaya ora urip. Ora iso lapo-lapo. Mending mati. Asane mending saiki wae dikubur. Akhirnya dia tadzakkartu fi sa'atin sa'idah. Dia teringat pada suatu waktu yang begitu membahagiakan. An asna'a qasidatan fi madhi khairil bariyah. Dia pernah membuat sebuah qasidah atau syair yang isinya memuji khairil bariyah, makhluk yang paling mulia, yang paling hebat, Nabi Muhammad. Akhirnya fasahal azmu wan niyah. Terus dipikir-pikir, dah saya buat itu lagi. Wa syara'tu fi imtidahil Mustafa. Ya, beliau membuat syair-syair ini. Wa rajautu bihil bur'a wa syifa. Dengan lantaran qasidah yang saya buat ini, syair yang saya buat ini, semoga saya diberi kesembuhan. Wasilah karo gawe qasidah sing isine muji Kanjeng Nabi. Fa'anani Rabbi. Kemudian Allah menolong beliau. Wa yassara ala talabi, dan dimudahkan permintaan beliau. Falamma khatamtuha, ketika sudah selesai mengarang qasidatul burdah, ra'aitu fi manami al-Mustafa. Dia bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ata ilayya. Dia cerita, saat itu Nabi Muhammad itu di mimpiku, dia mendatangiku. Wa marra bi yadihi al-mubarakah alayya. Kemudian beliau mengusapkan atau menjalankan tangannya di tubuh saya. Fa'ufitu liwakti. Hanya dia sembuh. Dan dia cuma mimpi nek tangane Kanjeng Nabi iku diusapke ning badane
Al-Imam Al-Busiri. Wa uttu lima kana min na'ti, dan saya sekarang kembali seperti dahulu. Sifat-sifat dahulu yang saya bisa lakukan, berjalan dan lain-lain, itu sekarang sudah kembali lagi. Kembali normal nih. Nah, itu ceritane Qasidatul Burdah. Tapi nek ning Hasiyah kemarin saya baca kasidah iki sebenarnya ana sing jenenge ora burdah tapi burah. Karena dia dikasih kesembuhan bahasa Arabe burun. Bahkan nek Hasiyah Al-Bajuri dikatakan yang lebih berhak mendapatkan julukan Qasidatul Burdah itu seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu ceritanya dulu adalah seorang kafir terus mu'alaf, terus membuat syair sing isine memuji Rasulullah. Rasulullah dibuat takjub dan kagum dengan syair beliau. Akhirnya dia dikei burdahe Kanjeng Nabi. Burdah itu nek cara saiki mantel, bentuk pakaian sing gedhi kaya jubah, tapi terbuat dari apa ya? Sing gawe anget lho kok. Semacam kaya bulu-bulu domba ngono kae. Burdah. Ya pokoknya kaya ngono kok jaket itu flamingo dan gitu. Pokoknya kaya jaket sing dinggo selimutan ken ora katisi. Jadi sampai menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi banyak diartikan burdah itu selimut. Nah, itu Ka'ab bin Zuhair tapi Zubair kok jadi gak ning Hasiyah. Itu malah yang lebih berat dikasih nama Qasidatul Burdah. Nama sing kono nek iki bukan Qasidatul Burdah, Qasidatul Burah. Tapi satu versi juga ada yang bilang kalau beliau ketika bermimpi terus juga dikasih burdah. Satu versi ada yang ceritanya seperti itu. Akhirnya qasidah ini dijenengi qasidah burdah. Fadawana mongko tadwin niku ya gawe ya. Fadawana mongko gawe burdatan qad huzilat min nu'util Mustafa. Akibatane piye iki ya? Fadawana mongko gawe sapa Al-Imam Al-Busiri ka ing sira burdatan ing qasidah burdah qad ghuzilat kang teman-teman wis den ghuzil iku rayuan sebenarnya. Qad ghuzilat maksudnya sudah diisi rayuan-rayuan, bahasa-bahasa merayu mengungkapkan rasa cinta. Qad ghuzilat teman-teman wis diisi rayuan-rayuan apa burdah min nu'util Mustafa saking pira-pira sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusijat lan wis den nusijat iku ya ditenun apa burdah ala nayyiril ikhlasi ing atase nayyiron niku maknane sama wal qamar. Ya wae cahaya loro nggih. Cahaya lorone ikhlas was sofalan murni bening. Wastamalat lan mengku apa burdah awalan ing dalam kawitane ala baraatil matla ing atase baguse permulaan. Baroah iku makane ana wong jare wah kowe kok barik men. Tahu krungu? Gak tahu krungu barik. Jadi neng Fathul Mu'in menikahi seorang perempuan sing baraatul jamal ku makruh. Kalimatnya baroah. Baroah itu banget sangat unggul dalam suatu hal. Baroah fil jamal berarti banget gantengi, banget bagusnya, banget indah. Iku nek kowe sinau apa jenenge mantek tau krungu baraatul istihlal. Nah, baraatul istihlal. Wahya utawi baraatul matla
iku antuftaha iku yento antuftataha iku yento den kawiti den buka al qasidatu apa qasidah bidzikri ma kelawan nutur perkara yula imu kang nyocoki apa ma al maksuda ing perkara kang den maksud kang den sejo summa ala uslubin nuli ing atase model akhara kang liya mustamilin kang mengku ala makna ya ini ing atase makna loro awaluhuma kang utawi kawitane makna ya ini atalahuf cinta nggih cinta sing berkobar-kobar talahuf wal ahzanulan pira-pira kesedihan wal i'tirafulan pengakuan bil ghaflati kelawan lali wal isyani lan maksiat wasanihima utawi kaping lorone makna ya ini atamasuku iku cecekelan bil mauidati kelawan pitutur al hasanati kang bagus wal jidalilan perdebatan bil burhani kelawan dalil summa ala usrubin uli ing atase model akhara kang liya mustamilen kang mengku ala syai'aine ing atase perkara loro alal madihi rupane alal madihi ing atase rupane kang den puji wasifati lan pira-pira sifat wa alal asari lan ing atase pira-pira asar ya asar sahabat ya cerita-cerita wal mukjizat lan pira-pira mukjizat summa ala uslubin uli ing atase model akhara kang liya mustamilin kang mengko ala syai'an ing atase perkara loro ala tashihil i'tiqadi ing atase benerake keyakinan wa tahqiqi wadhaifil mabda'i lan nyataake atau merealisasikan atau mewujudkan pira-pira fungsine prinsip dasar wal ma'adilan gon bali. Entah ini maksudnya apa nanti bisa kita lihat di nadom-nadom yang akan kita lewati nanti. Wa ala du'a lan ing atase donga wal munajati lan bebisik bermunajat bil ibtihali kelawan DP bil ibtihali kelawan DP tenan. Wa idharil khaufi lan mertelaake wedi war rajailan arab fil akibati ing dalem akhirat wal ma'al lan tegese akhirat. Jadi kitab Burdah ini nanti isinya salah satunya adalah berisi rayuan-rayuan sing berkaitan dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memang qasidah Burdah ini beliau ada uslub-uslubnya nanti. Yang pertama uslub yang beliau akan bahas adalah at-talahuf wal ahzan wal i'tiraf. Ada yang namanya sebuah ungkapan rasa cinta, kemudian ungkapan rasa kesedihan, dan juga ungkapan rasa pengakuan atas dosa-dosa. Betul. Nanti akan kita lihat sendiri di nadom-nadom yang akan kita lewati. Kemudian ada yang namanya tamasuk bil mauidhah, kowe nek dinasihati kudune manut piye-piye ya, kok ada tamasuk bil mauidhah al hasanah wal jidal bil burhan, perdebatan tapi nganggo dalil. Kemudian nanti juga akan dijelaskan pujian-pujian atau sifat-sifat Rasulullah. Kemudian nanti akan disinggung mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi, asarus sahabat dan lain-lain sampai akhir nanti. Itu akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab Qasidatul Burdah. Walamma aroda lan ing dalam semangsane ngarepake nadzimuha sapa wong kang gawe nadim Burdah baraatal matlai ing baguse utawa indahe permulaan jarroda mongko nuli tajrid iku nek cara balaghah iku ngene. Kamu membentuk sebuah karakter yang nantinya akan menjadi objek pembahasan kamu. Padahal itu diri kamu sendiri. Paham gak? Semisal aku sing merasa sedih, aku merasa kehilangan seorang kekasih.
Kemudian ketika saya membuat sebuah syair, dalam syair saya itu seakan-akan membicarakan seseorang yang sedang kehilangan kekasih. Jadi dia itu membentuk sebuah sosok, padahal sosok itu adalah dirinya sendiri. Jarroda min nafsihi. Itu jenis tajrid yang ilmu balaghah. Jadi dia membentuk sebuah sosok yang nanti akan menjadi objek syair dia. Kowe lapo kok nangis? Krono apa kok kowe nangis? Apa ta krono ditinggal kekasihmu? Padahal dia sing sedih dhewe iku wonge dhewe, ngono lho. Tapi dia kok kaya takok karo wong. Iya, kowe kenapa kok nangis? Lohmu tak kon mandek kok malah saya ndrodos iki kenapa? Wis ta aja nangis, malah tambah sedih. Wis ta jelasno, malah tambah gero-gero. Kowe kaya ngandani wong, kowe takok ning wong, tapi sebenarnya sing mbok takoki awakmu. Nah, seakan-akan tajrid itu memunculkan sosok yang sebenarnya sosok itu adalah diri kamu. Jarroda. Wis gampangane apa ya? Iki masa istilah kok jarroda iku. Jarroda nyepekake secara makna ya nyepekake minafsi saking awak dhewe ne nazimuha sahsan ing seseorang. Dia memunculkan seorang sosok sahsan. Mazaja kang nyampur dam'ahu sapa sahas dam'ahu ing air matane sahas bidamihi kelawan getehe sahas. Fasa'ala mongko nuli takon sapa nazimuha hu ing sahas an illati dzalika saking alesane utawa motive mengkono-mengkono nyampur air mata karo geteh. Faqala mongko nuli ngucap sapa nazimuha mukhatiban hale wong kang ngomongi lahu marang sahas. Jadi dia memunculkan seorang sosok. Sosok itu adalah sosok yang keluar air matanya tapi sampai bercampur darah. Iku kira-kira sedih kaya apa? Nanti keluar air mata tapi air matanya bercampur darah. Terus ditakoni karo sing gawe nandong. Padahal sing sedih wong dhewe. Kowe kenapa? Kenapa kok ngantek kowe nangis gero-gero nganti air matamu kering, bahkan akhirnya muncul darah. Sekentekan air mata. Akhirnya digetih. Atau air matanya bercampur dengan darah. Sesedih apa kamu? Apa yang membuat kamu sesedih ini? Dia kayak ngomongin wong liya padahal itu adalah dirinya sendiri. Jenenge tajrid. Iki penyair sastra Arab wis ngono kuwi, ngeri pokoke. Dia cerita awake dhewe. Tapi dia memunculkan seorang sosok sing seakan-akan nek didelok wong liya iku bukan dia. Amin tadakuri jironin bidhi salami mazajdatam anjaro min muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqaika wa aumadhal barku fi zulma'i min idhami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ya wasi'al karami. Lagi sesuk ya. Saya kira cukup untuk permulaan. Semoga kamu penasaran ya, penasaran dengan isi ini. Tapi yang jelas awal-awal ini nanti banyak ungkapan-ungkapan kegalauan dari seseorang yang seakan-akan dia kehilangan kekasih. Ya mau dicontohno, kenapa kok ngantek kowe nangis bercampur darah? Kenapa? Al-lughatu atadzakuru masdaru tadzakkara wal jiranu